Pemirsa, pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga Peggy meyakini polisi telah salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian 2016 silam, Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Viralnya kasus pembunuhan Vina dan Eki serta ditangkapnya Peggy membuat trauma tersendiri bagi keluarga Peggy. Rumah Peggy Setiawan yang berada di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini sebelumnya sudah digeledah dan diperiksa polisi 2 kali. Yang pertama pada tahun 2016 dan terakhir saat Peggy sudah ditangkap polisi. 2016 sama, cuman 2016 kayaknya kamar saya aja yang digeledah. Iya, 2016 kamar saya aja yang digeledah. Yang dibawa? Yang dibawa itu motor. Berapa? 2, udah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Oh, yang lain-lainnya nggak ada? Nggak ada. Setelah dibawa motor itu sunyi, nggak ada lagi apa-apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Adem langsung? Adem langsung. Alasannya kenapa? Ya nggak tahu, saya juga nggak ngerti, saya kan orang nggak ngerti. Seandainya waktu itu juga ada surat penangkapan, ya insya Allah lah, saya kan konfirmasi sama ibu pengacara saya pasti datang. Sedangkan itu cuman omong aja, Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian, Peggy nggak di tempat, gitu aja. Untuk penggeledahan kedua kali, polisi membawa sejumlah dokumen Peggy. Bawa dokumen-dokumen Peggy, bawa STNK motor 2, terus bawa duspok HP. Oh, dus HP. Duspok HP 2, punya anak perempuan sama punya adiknya Peggy lah 2. Terus bawa fotokopi KTP anak saya yang perempuan yang gede. Berarti kebanyakan bawa dokumen ya? Ya, semua dokumen yang dibawa. Ibu Peggy menyayangkan polisi tidak memberikan surat perintah yang jelas pada tahun 2016 lalu. Saat kasus Vina dan Eki ini kembali ramai, keluarga terkejut Peggy disangkut pautkan dengan pembunuhan Vina. Pasalnya pada saat kejadian, Peggy tengah berada di Bandung untuk bekerja. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tidak berada di Cirebon saat terjadi kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bahkan ia pun membeberkan alasan Peggy yang mengatakan rela berkorban demi pejabat. Kita simak wawancara rekan Abraham Silaban bersama kuasa hukum Peggy Setiawan dalam program iNews Prime. Oke, lantas mengapa klien Anda menyebutkan ia rela berkorban, ia rela dikorbankan tepatnya demi anak pejabat? Ini mengindikasikan sesuatu. Apakah klien Anda mengetahui sesuatu dalam kasus ini? Mungkin karena semua orang tahu bahwa berita yang tersebar sebelum Peggy ditangkap di 2024 ini, berita yang tersebar selama 8 tahun bahwa ini adalah Egi itu atau bukan, waktu itu bukan Peggy tapi Egi itu adalah seorang anak pejabat. Mungkin dia mendengar pembicaraan masyarakat bahwa Egi itu adalah seorang anak pejabat. Begitu juga dengan berita-berita yang ada di medsos. Lantas mengapa ada istilah rela berkorban demi pejabat? Nah ini kan kalau memang ada ketidakadilan, ya memang harus dilawan kan. Jangan rela terhadap sesuatu yang justru memberatkan dirinya. Justru ditimpakan kesalahan yang tidak sama sekali dilakukannya. Saat penangkapan, klien saya merasa shock, sehingga akhirnya dia down dan kecewa. Mungkin akhirnya dia membuat statement bahwa kalau memang toh ini adalah harus terjadi dan proses penyidikan polisi menunjukkan bahwa dia harus ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan dia sudah pasrah, mungkin seperti itu. Tapi kami sebagai kuasa hukum tetap akan memperjuangkan agar Peggy bisa bebas dengan upaya-upaya hukum yang nanti akan kami
jalankan. Oke. Bagaimana menjelaskan bahwa sebetulnya 2016 silam disebutkan pernah juga dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan di kediaman Peggy ya, Bu Sugianti? Betul, iya. Pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu setelah 2 hari, kalau tidak salah 2 hari kejadian pembunuhan itu, rumah Peggy Setiawan digeledah oleh pihak kepolisian dan keluarga pun kaget dan shock serta menanyakan surat penggeledahan ini ada apa, dan pihak polisi menyatakan bahwa Peggy terlibat pembunuhan. Jadi ada 2 polisi yang mengatakan ini Peggy terlibat pembunuhan. Peggy memiliki hutang kepada seseorang. Jadi mereka juga bingung. Peggy itu tidak ada di Cirebon, ada di Bandung. Kenapa Peggy bisa terlibat pembunuhan? Okay. Nah, yang saya kecewa, kenapa pada saat 27 Agustus 2016, Peggy itu kan ada di Bandung. Kenapa proses hukum itu tidak berlanjut? Okay. Peggy tidak melarikan diri dan keluarga sudah menyatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa proses penyelidikannya tidak berlanjut? Okay. Kok berhenti sampai 8 tahun sampai akhirnya terjadilah film Pina dan keluarlah DPO. Bu Sugianti, artinya Anda ingin mengatakan bahwa klien Anda tidak hanya di Bandung, tapi juga bolak-balik Cirebon juga ya? Artinya tidak dalam pelarian? Betul, kan tidak dalam pelarian. Kalau misalnya proses penyelidikan berlanjut dengan adanya pemanggilan, ya sesuai SOP, mungkin Peggy juga akan mengikuti prosedural seperti itu. Kan tidak melarikan diri. Keluarga udah menyatakan Peggy ada di Bandung. Cuma itu aja. Tanggal 27 Agustus 2016 Peggy berada di Bandung. Dan dia mulai berangkat ke Bandung itu tanggal 13 Juli 2016. Desember 2016 baru kembali ke Cirebon. Ya.